Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri salihin amin fi kitabihi al-bidayatul hidayah ila an qala wa in kunta fi as-sahra'i fa ab'id an 'uyunin nadhirin wastatir bi syai'in in wajadtah wa la takshif awrataka qabla al-intihai ila mawdi'il julus wa la tastaqbil asy-syamsa wa lal qamara wa la tastaqbil al-qiblata wa la tastadbirahuma wa la tajlis fi mutahaddatsin nas wa la tabul fil ma'ir raqid wa tahta asy-syajaratil muthmirah wa la fil juhur wahdharil arda as-salbah wa ma habbar rih ihtirazan minar rashash liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna amata azabil qabri minhu wattaqi fi julusika ala rijlil yusra wa la tabul qaiman illa an darurah. Masih menjelaskan tentang membuang hajat, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi, di tempat yang memang disediakan untuk buang air, tempat yang tertutup. Kemarin disebutkan beberapa kesunahan dan adab, yaitu masuk menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan, tidak membawa sesuatu yang dimuliakan dari nama Allah, nama Rasul, Al-Quran dan yang lain sebagainya, menggunakan penutup kepala, menggunakan alas kaki, membaca doa ketika masuk, ketika keluar, dan mempersiapkan batu atau semisal batu kalau dia mau menggabung antara istinja dengan batu dan air atau hanya dengan batu saja, atau melihat kondisi air kalau memang dia istinja menggunakan air saja. Kemudian dianjurkan juga tidak membuang hajat, tidak beristinja atau cebok di tempat membuang hajat karena ada khawatir terciprat. Kemudian harus istibrok ketika yakin masih tersisa, dan sunnah istibrok kalau memang sudah yakin tidak tersisa. Istibrok itu dengan tanah nuh, dehem 3 kali dengan memerut, kalau laki-laki batang zakarnya, kalau perempuan dari bagian atas. Itu kalau di dalam ruangan yang tertutup. Kali ini wa in kunta fis sahra, kalau posisinya di ruangan terbuka. Kalau bahasa dulu itu di padang pasir atau di tengah hutan. Sekarang kan jarang. Ini di tempat yang terbuka. Bagaimana cara buang airnya? Bukan hanya seperti buang air kecil pada umumnya di Indonesia, hanya menghadap tembok kemudian kencing. Enggak, ini diajarkan caranya. Pertama, fa'ab'id an uyunin nadhirin. Maka menjauhlah daripada pandangan orang-orang yang bisa melihat. Jadi menjauh. Bukan hanya minggir. Berhenti kebelet kencing di jalan raya, minggir, ngadep tembok, kencing, sudah enggak. Menjauh. Sekiranya orang enggak kelihatan. Sekiranya orang enggak kelihatan. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga keliru. Anaknya kebelet kencing di jalan, langsung disuruh buka baju, langsung buka celana, langsung kencing di jalan.
Ini seakan-akan mengajarkan nak boleh kencing di sini. Ini terjadi dan sering terjadi. Ini orang tua mestinya keliru kalau bawa seperti itu. Kalau sudah tahu anaknya mau kencing, cari tempat yang bisa untuk kencing. Misal seperti di Indonesia ini kan masjid dan musola itu semi dengan ponten ya. Kadang orang masuk nggak sholat, nggak baca Al-Quran, nggak apa, cuma ke kamar mandi selesai keluar. Dianggap ponten itu masjid kamar mandi. Kamar mandinya masjid dianggap ponten. Seperti contohnya bisa pamit ke rumahnya orang atau ke market-market itu kan kadang menyediakan kamar mandi yang bisa kita izin ke situ. Malah kadang kita ini yang wis di sini aja. Satu, membuat najis pakaian walaupun itu anak itu hukumnya haram. Kencing di jalan itu mengajarkan pendidikan yang tidak baik kepada anak. Seperti itu. Jadi menjauh dari pandangan orang sekiranya orang nggak ngelihat. Bukan hanya sekedar orang nggak kedengeran suaranya, enggak, tapi menjauh sekiranya orang nggak kelihatan. Nggak kelihatan itu bentuk fisiknya dia saat buang air, bukan hanya tidak melihat auratnya, tapi tidak melihat bentuk fisiknya. Betul-betul di tempat yang sangat jauh dari mereka, gitu loh. Bukan hanya nggak kelihatan kemaluannya, ditutup kemaluannya dong ngadep tembok atau di sebelah pohon. Sudah kencing di situ, yang penting kan nggak kelihatan. Loh, bukan masalah kelihatannya. Buang air posisi kelihatan orang itu walaupun nggak kelihatan auratnya itu tidak diperkenankan. Bukan adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kadang-kadang kalau saya lewat jalan raya ada orang kencing di samping itu tak bengoi, hayo, cek bingung. Ya, alai ngoyo di jalan. Kemudian wastatir bisyai'in in wajatah, kalau ada penutup ya pakai. Nah, penutup itu bisa menutup aurat kita. Sekiranya kalau ada orang lewat kita nggak kelihatan. Jadi penutup yang sekiranya menghalangi orang dari melihat. Kalau bisa jarak antara penutup dengan dia itu tidak lebih dari 3 dhira'. Tidak lebih dari 3 dhira', 3 hasta. Jarak antara kita dengan penutupnya tidak lebih dari 3 hasta. 1,5 meter, 1,44 meter. Jaraknya antara kita dengan penutup. Maksudnya apa? Biar orang nggak kelihatan, tujuannya memang. Bahasanya sekarang itu singitan kan. Lah minimal tingginya penutup itu 2/3 dhira'. Berapa 2/3 dhira' itu? Kalau 1 dhira' itu 48 cm. Berarti 2/3 dhira' itu berapa? Ayo matematika cepat. 36, 32 cm, ketinggiannya itu 32 cm, ukuran penggaris tanggung itu di atasnya sedikit. Ya wis ukuran penggaris itulah. Iya betul 32 cm. Mosok gak iso ngitung rek. 48 bagi 3 itu kan 16. 16 kali 2 kan 32. Aku matematika kalkulator kalah cepat sampai aku. Ya 32 cm itu tingginya. Loh, berarti pendek. Lah itu makanya memang pendek, penutupnya itu pendek, sebab yang ditutupi itu hanya bagian aurat. Yang ditutupi bagian aurat agar tidak kelihatan auratnya kalau ada orang lewat. Jadi menjauh tapi tetap pakai penutup kalau memang ada. Kalau nggak ada ya wis mau gimana lagi. Tapi kalau ada pakai penutup, menjauh. Jadi menjauh sekiranya jaraknya antara dia sama orang nggak kelihatan. Iki sopo nggak tahu. Berarti kan betul-betul jauh. Mau nggak tahu sampai orang ini siapa. Itu yang pertama. Kedua, pakai penutup. Penutupnya itu tingginya kurang lebih minimal 32 cm. Minimal 32 cm agar tidak terlihat auratnya. Lah kalau berdiri, lah salahnya berdiri. Nanti akan dijelaskan buang air itu posisinya dengan duduk bukan dengan berdiri. Kalau berdiri
ya nyiprat semuanya kemana-mana. Akhirnya najis semuanya. Tadhammukh bin najasa itu hukumnya haram. Membuat banyak najis itu juga hukumnya haram. Kemudian wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudi'il julus. Ini mau di dalam ruangan ataupun di luar ruangan sama. Kalau yang ini, jangan dibuka auratnya sebelum benar-benar mendekat ke tempat kita duduk. Jadi bukan masuk kamar mandi kemudian dibuka belejet, enggak. Tapi tetap misalkan pakai sarung, diangkat sedikit-sedikit sarungnya. Sekiranya dia itu sudah posisi duduk, dia mengangkat, auratnya enggak kelihatan. Dia sendiri tidak melihat auratnya. Kalau aman dari nyiprat, kamar mandinya aman dari nyiprat. Kalau nyiprat seperti keramik yang enggak rata, yang ada motifnya melenduk-melenduk lah, itu kalau seperti itu wis alamat nyiprat, alamat najis semuanya nanti. Nah, kalau sudah seperti itu khawatir nyiprat, boleh dibuka semuanya dengan membaca doa apa kemarin? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa, la ilaha illa huwa. Jadi baca doa Bismillahi la ilaha illa huwa. Ini kalau sudah terpaksa memang harus telanjang, maka baca doa tersebut agar setan tidak melihat aurat. Jin, setan nggak bisa ngelihat aurat kita saat itu. Jadi membuka auratnya untuk buang air itu diangkat pelan-pelan, sekiranya sampai kita duduk baru terbuka auratnya untuk buang air. Kita sendiri tidak melihat. Jadi ditarik pelan-pelan gitu. Bukan langsung diangkat semuanya, enggak, ditarik pelan-pelan, sekiranya kita jongkok itu mau buang air besar bisa, mau buang air kecil bisa, tapi kita nggak kelihatan. Jangan pas keluar didelok pisan. Uninge oyoku, jangan dilihat. Pas keluar tepek gitu dilihat, jangan. Makruh, dan itu bisa mengurangi daya kuat dalam menghafal. Lalian. Nah, kalau saya lupaan, kakek ndelok iki. Ya, kebanyakan ngelihat. Nah, karena itu tidak dianjurkan melihat. Wala tastaqbilis syamsa walal qamar. Jangan menghadap matahari, juga jangan menghadap bulan. Maksudnya arah munculnya matahari dan arah munculnya bulan. Bulan itu kan muncul dari barat ke timur. Kalau matahari dari timur ke barat. Itu perputarannya kan gitu. Lah jangan menghadap barat, juga jangan menghadap timur. Sebagian ulama mengatakan itu ketika pas keluar itu jangan menghadap ke sana. Jangan menghadap wala tastaqbilil kiblah dulu. Enggak. Iya, wala tastaqbil. Jangan menghadap ke tempatnya matahari terbit dan tempatnya matahari terbenam. Itu ketika terbit dan terbenam saja. Jadi kalau buang air posisi maghrib, misalkan mau maghrib, ya jangan menghadap posisi matahari. Jangan menghadap posisi munculnya terbenamnya matahari atau terbitnya bulan. Kalau juga waktu pagi terbitnya matahari, jangan menghadap tempat terbitnya matahari. Itu tidak dibenarkan, tidak dianjurkan. Jadi ada yang mengatakan kalau melawannya kalau tidak menghadapnya, membelakangi boleh. Matahari pas terbit kita menghadap barat boleh. Ini kalau masalah arah. Tapi ada juga pembahasan wala tastaqbilil kiblah wala tastadbiroha. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Jadi kalau buang air jangan menghadap kiblat. Jangan membelakangi kiblat. Terus ya antara ngadep utara atau selatan. Jangan sampai kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kenapa? Enggak adab, enggak sopan. Karena itu tempatnya sholat. Arah kiblat itu tempat arahnya sholat. Lah masa kita samakan antara arahnya sholat dengan arahnya buang air? Atau kita justru membelakangi, sama aja. Ini hukumnya makruh kalau di tempat yang tertutup. Di kamar mandi, di WC makruh. Kalau di tempat terbuka haram. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Kapan haramnya? Ketika menghadapnya itu saat keluar. Kalau pas nggak keluar nggak apa-apa. Kalau pas keluar dia menghadap, ini yang nggak boleh.
Menghadap nggak boleh. Karena itu sering juga saya sampaikan, bangun rumah, bangun masjid, kamar mandi itu juga perlu ilmu fikih. Makanya masjid, rumah itu konsultasi juga sama ulama. Agar kita nggak sembarangan. Pokoknya bangun, akhirnya WC-nya ngadep kiblat, nggak pantas. Nggak pantas. Jadi diarahkan antara ke utara atau selatan kalau kita di Indonesia. Nah, seperti itu, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Ah, ini kalau kita di luar, nggak ada orang, di pos, di belakang pos buang air. Bukan kamar mandi ya. Kalau di sini kan ada kamar mandinya posnya. Pos kamling biasanya di pojok-pojok kampung itu kan ada, di belakangnya buang air. Bukan air kecil, buang air besar. Buang air kecil aja pesingnya nggak hilang-hilang, apalagi buang air besar. Masya Allah, kucing itu sudah bau kita nggak kuat, kalau manusia kan lebih parah. Kita sendiri aja jijik dengan kotoran kita, apalagi kotorannya orang. Orang-orang duduk ini baru selesai buang air, Masya Allah, aroma surga. Ya, aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini nggak pantas. Tapi kalau di situ digunakan untuk ngerasani, untuk apa? Menggonjing, mencaci maki, untuk menghina, untuk judi, untuk minum minuman keras, nggak apa-apa. Apa cik kapok? Ya, biar sekaligus menghirup aroma-aroma surga. Ya, nggak apa-apa kalau di tempat itu digunakan untuk maksiat, boleh. Tapi kalau bukan digunakan untuk maksiat, untuk menjaga, jangan. Karena itu tempat untuk ibadah kepada Allah, untuk menjaga keamanan, termasuk di antara macamnya ibadah yang membantu kepada sesama manusia untuk menolong kebaikan kepada sesama manusia. Itu ibadah. Kalau di tempat seperti itu kok diganggu, itu nggak boleh, dosa hukumnya. Kemudian wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan kencing di air yang menggenang. Jangan kencing di air yang mengenang. Misal habis hujan ada air mengenang, kita kencing di situ jangan. Kenapa? Karena itu adalah tempatnya jin. Ya, tempatnya jin. Adapun kalau air yang mengalir, kalau airnya sedikit, makruh. Kalau airnya banyak nggak makruh. Got kecil, kita kencing di situ, makruh hukumnya. Kita kencing di got, makruh hukumnya. Kan mengalir itu. Atau sungai kecil, kita kencing di situ, makruh hukumnya. Kenapa? Itu mengalir tapi sedikit. Tapi kalau airnya sungainya besar, kita kencing di situ, nggak makruh. Tidak makruh. Kenapa? Karena banyak. Tapi kalau airnya menggenang, jangan. Karena ini masih bisa dimanfaatkan. Ya, seperti air di genangan air setelah hujan, itu juga menjadi tempat istirahatnya jin. Tempat istirahatnya jin. Apalagi di bak mandi, kencing di bak mandi. Wah, haram ini. Ini tabdzir. Kalau kamar mandinya sendiri makruh. Kalau kamar mandi yang wakaf atau yang miliknya orang, haram, dosa itu, karena membuang-buang air dan dia harus mensucikannya. Kemudian wa tahta syajaratil musmirah, jangan juga kencing di tempat di bawah pohon yang berbuah. Mangga, walaupun nggak berbuah ya, walaupun saat tidak berbuah. Walaupun di waktu bukan waktunya berbuah. Pokoknya dia itu pohon yang berbuah, baik buahnya bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan. Pokoknya pohon yang berbuah tidak boleh kita kencing di situ, makruh. Makruh. Kenapa? Karena ada kekhawatiran buahnya nanti jatuh kena najis. Buahnya itu kena najis. Tambah sekarang dibuat kencing, bawa pohon miring-miring kencing di situ. Ini ngawur, nggak boleh. Walaupun jadi pupuk, ya, tapi pupuknya menungso, beracun itu nanti, bahaya buahnya ya. Makan buahnya, yang makan nanti langsung masuk UGD, keracunan,
Buahnya ini hasil daripada kencingnya manusia. Nauzubillah min dzalik. Jangan kencing di tempat di bawah pohon yang berbuah. Kalau nggak berbuah boleh. Kalau nggak berbuah boleh. Wahdzar al-ardh salbah. Juga hati-hati saat kencing di tempat yang keras, ya seperti keramik. Nah, karena kan nyiprat, pasti nyiprat, nggak mungkin nggak. Dan kalau kita kencing di keramik itu atau misalkan buang air di WC itu kan cipratan kecil mungkin nggak kerasa kita, nggak kerasa, tapi pasti ada nyiprat. Nah itu hati-hati, harus waspada. Artinya mungkin disucikan dulu atau pakaiannya lebih dijaga, jangan sampai terkena najis. Itu harus betul-betul diperhatikan saat kencing di tempat yang keras. Nah, karena itu kalau dulu ada seorang yang buta, itu kalau mau belajar ilmu jauh, menempuh jarak jauh dan jalan kaki, ditemani satu putrinya yang nemani beliau, buta nggak kelihatan. Pokoknya dapat satu ilmu pulang, jaraknya jauh, anggaplah 10 kilo jalan kaki, dan itu lebih sebetulnya, tapi anggaplah 10 kilo. Sampai dapat satu ilmu pulang diamalkan. Jadi setiap dapat satu ilmu diamalkan, satu ilmu diamalkan. Ini suatu saat pernah di tengah jalan kebelet mau buang air. Akhirnya ketika mau buang air, ngomong sama putrinya, kalau mau buang air berhenti minggir, jalan nyari tempat yang jauh. Sudah mau buang air katanya putrinya, sebentar ayah, karena tempatnya keras, dilunakkan dulu, karena tanah ya, dilunakkan dulu. Orang tuanya tanya, kenapa kok dilunakkan dulu? Iya, karena kalau keras nanti nyiprat. Jadi biar nggak nyiprat, dilembutkan dulu. Karena tanah kalau lembut, kena air kan ngeresap. Tapi kalau atos, nggak langsung ngeresap, nyiprat dulu. Ini biar nggak nyiprat. Oh gitu ya, sudah dapat ilmunya. Setelah buang air langsung pulang. Kenapa? Sudah dapat ilmu, baru diamalkan langsung. Jadi nggak jadi belajar karena sudah dapat ilmu baru. Wa mahabirrih, hati-hati juga di tempat hembusan angin. Ya, di luar anginnya ke barat atau anginnya ke selatan, kita ngadep utara. Jangan kencing ngadep utara, akhirnya takutnya nyiprat. Lah cipratannya itu karena kecil, kena angin katut. Kalau kencingnya nggak mungkin, kecuali angin topan. Kencing ngadep angin topan, insya Allah bajunya semuanya basah. Tapi kalau angin walaupun keras, tapi kalau angin biasa, kencingnya nggak masalah. Tapi cipratannya ini khawatir kembali ke kita. Karena kecil, masih bisa terdorong dengan angin. Nah, itu juga harus khawatir. Kenapa? Kok di tempat yang keras, di tempat yang hembusan angin kok kita harus hati-hati? Ihtirazan minar rasyas, khawatir terkena cipratan. Apa hubungannya dengan cipratan tersebut? Kan najis. Kalau sudah najis, khawatir masuk dalam sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna amata azabil gabri minhu. Katanya Nabi, sesungguhnya paling banyaknya orang yang diazab di alam kubur itu sebab cipratan kencing. Apalagi kencing berdiri. Masya Allah, kadang kita ini heran, masjid bangunannya megah, Masya Allah bagus, toiletnya niru bandara, dibuatkan tempat kencing untuk berdiri. Loh, jangan, mestinya kamar mandi biasa untuk kencing. Ini masjid loh. Tidak mengajarkan ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dulu zamannya Nabi pelajaran itu didapatkan di masjid, belum ada pondok. Kalau sekarang kalau ingin dapat ilmu di pondok, mestinya itu nggak perlu mondok. Di masjid-masjid kalau dimakmurkan dengan ilmu, ya nggak perlu mondok pun bisa jadi ulama. Karena sahabatnya Nabi jadi ulama besar semuanya. Belajarnya mondok enggak, pulang pergi. Mereka sudah beristri, berkeluarga. Tapi apa yang diajarkan Nabi didengarkan, diajarkan ke istrinya, dipakai dalam kehidupan seharinya. Dapat dari Nabi, disampaikan ke istrinya, ke anaknya, dipakai setiap hari. Jadi ulama mereka. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Itu sahabat-sahabatnya Nabi SAW tanpa mondok.
Loh itu kan yang ngajari Nabi, loh yang ngasih pinter siapa? Apakah Nabi Muhammad yang ngasih pinter? Kan enggak, yang ngasih pinter Allah. Lah yang ngasih kita kecerdasan siapa? Allah. Sama-sama pemberinya, tinggal kita mau atau tidak, semangat atau tidak. Imam Syafi'i belum ada pondok, Imam Abu Hanifah belum ada pondok, tapi menjadi ulama besar. Yaitu datang ke guru, dicatat, didengarkan, dicatat, dihafalkan, diamalkan. Dicatat, diamalkan, dihafalkan. Seperti itu, sehingga jadi ulama besar. Ya tergantung kita mau apa enggak. Ya, tergantung kita mau atau tidak menjadi seperti mereka, itu kita, tergantung kita. Karena Allah akan memberikan kepada orang-orang yang serius. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mereka bersungguh-sungguh di jalan agamaku, maka akan aku tunjukkan untuknya jalan-jalan yang lurus, jalan-jalanku, agar sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Kalau buang air itu posisinya duduk. Duduknya bagaimana? Bersandar menggunakan kaki kiri. Jadi yang jadi tumpuan itu kaki kiri. Miring. Kalau sekedar jongkok biasa kan tumpuannya dengan dua kaki. Lah ini gini. Tumpuannya dengan seperti pemain bola kalau mau foto itu loh. Ya, pemain bola kalau sebelum main kan foto dulu. Nah itu seperti itu. Tumpuannya pakai kaki kiri. Kenapa? Khususnya saat buang air kecil, itu ginjal kita akan terdorong. Kalau ginjal kita terdorong, kencingnya itu lancar. Buang airnya lancar, nggak pedot-pedot, nggak nyandet-nyandet. Dan insya Allah aman dari kencing batu. Aman dari gagal ginjal. Aman. Kenapa? Karena dia saat kencing betul-betul tuntas, nggak ada yang sisa. Dengan terdorong. Buang air besar juga demikian, miring. Dan itu membuat lancar buang airnya. Kalau lurus, apalagi WC duduk, nggak ada orang WC duduk itu kemudian keluarnya enak, itu nggak ada. Mesti harus miring. Kenapa? Kasih gambaran, botol. Botol ini kalau kita buka, kemudian kita langsung nuangnya lurus, apakah kiranya keluarnya cepat? Enggak. Kenapa? Ada tekanan dia, plak 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 gitu kan. Tapi coba kita tuangnya miring, lebih cepat. Makanya kalau nuang botol ke gelas, miring. Kalau plak 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 ini, satu nyiprat nyiprat pasti. Kedua, keluarnya nggak banter, plak 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 gitu. Tapi kalau gini langsung terus. Makanya banyak orang sekarang itu sembelit, buang airnya susah. Kemudian kalau buang air harus ngeden, apa bahasa Indonesia ngeden itu? Mejan ya. Wis haru bahasa Indonesia wis sak metune. Harus ngeden, sehingga sering terjadi bahkan khususnya para wanita itu bolnya lepas. Apa itu bol itu bahasa Indonesia? Saru isiku ya wis. Itu sampai lepas. Banyak. Akhirnya beresiko saat melahirkan. Karena itu kalau dia miring nggak sampai lepas, keluarnya itu enak. Blak 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 tuntas. Walaupun juga perlu makanan berserat, 4 sehat 5 sempurna itu juga perlu diperhatikan. Minumnya perlu diperhatikan. Cuman cara ini juga menentukan untuk buang air yang lancar dan bagus. Nah, ini terakhir, wala tabul ghaiman. Jangan pernah kencing berdiri. Jangan pernah kencing berdiri. Orang beranggapan kencing duduk itu perempuan. Kalau laki itu kencingnya itu salah. Laki perempuan kencing itu duduk. Kalau laki kencingnya berdiri itu nggak pantas. Apalagi perempuan kencing berdiri. Tambah nggak pantas. Jadi kencing itu posisinya ya duduk, dengan duduk. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berdiri kecuali boleh kencing dengan berdiri kalau ada daruroh. Daruroh itu apa? Dia nggak bisa duduk, nggak bisa. Kakinya sakit, lututnya nggak bisa nekuk misalkan. Ya boleh berdiri, daruroh namanya.
Kalau dibuat nekuk kakinya nggak bisa, ya wes sebisanya. Bisanya dia dengan berdiri ya berdiri. Bisanya di kursi ya di kursi. Kenapa? Nggak mungkin bagi dia untuk jongkok. Atau dia punya penyakit, kalau dengan duduk justru nggak keluar airnya, kencingnya. Kalau dia berdiri keluar, ya sudah kencing berdiri. Ini darurah. Nah, mestinya kencingnya dengan duduk. Dengan duduk. Karena itu diajarkan tadi penutupnya hanya 32 cm minimal ya, minimal. Dengan 32 cm itu kalau kita dengan duduk, kemaluan nggak kelihatan, aurat kita nggak kelihatan, aman. Kalau berdiri ya butuh 1 meter lebih untuk menutupi. Nah itu juga tidak diajarkan di dalam agama Islam, tidak diajarkan duduk kencingnya dengan duduk. Karena itu harus kita rubah mindset kita bahwa kencing itu dengan duduk. Masjid-masjid yang seperti itu mestinya dirubah. Ganti bongkar kamar mandinya ya harus dengan di kamar mandi kencingnya. Jangan ditempatkan kasih kloset seperti di mal-mal atau di bandara dan semisalnya yang kencingnya hanya keluar biasa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat, kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan adab yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada pada kita, sehingga akan muncul pada diri kita cahaya keimanan, cahaya cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.